menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak berhenti. Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah Minggu Online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memuliakan nama-Nya.
beserta saudara. dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, hidup berelasi dengan sesama terkadang diwarnai situasi melukai dan dilukai. Hidup ini memberikan begitu banyak alasan bagi kita untuk membenci, menghakimi dan tidak mengampuni sehingga relasi menjadi terputus. Melalui tema mengampuni tanpa batas, kita hendak menghayati kasih Allah yang begitu besar sebagai dasar bagi kita untuk mengampuni. Kita pun diajak untuk mau belajar mengampuni kesalahan orang lain. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara-saudara, marilah kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita masih menyimpan dendam atas kesalahan yang diperbuat oleh orang lain? Apakah kita masih sulit untuk mengampuni orang yang melukai kita? Atau sebaliknya, apakah kita menorehkan luka pada diri sesama atas perkataan atau tindakan kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai manusia yang lemah dan penuh keterbatasan, tidak mudah bagi kami untuk mengampuni kesalahan orang lain. Bahkan rasa dendam yang justru melingkupi diri ketika ada yang melukai hati dan perasaan kami. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu saja yang berkuasa untuk meneduhkan dan membimbing hati dan jiwa kami. Sebab kami sadar bahwa kerap kali kami juga melukai sesama dalam perilaku kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kiranya Engkau sajalah yang menjadi pandu atas kehidupan kami. Kepada Allah, Sang Maha Kasih, kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.
bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Maha kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidupmu, datang dan senantiasa tinggal dalam rumah-Mu. Hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah, Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Sempurnakan ciptaan-Mu, basuh noda dan celah. Tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia. makin mulia, makin suci, diri kami ubahlah. Sampai nanti kami puji Dikau dalam terang baka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari saudara-saudara kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kami hikmat dan pengertian dalam pertolongan Roh Kudus ketika kami membaca firman-Mu, merenungkan dan belajar akan kebenaran yang Tuhan siapkan untuk kami semua. Berikan kami juga sebuah kekuatan dalam firman-Mu untuk menghidupi dan melakukannya dalam keseharian kami dalam kasih dan kuasa Roh Kudus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu."
Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tak dilakukannya dan tidak dibalaskannya, setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Tapi setinggi langit dari atas bumi, dasar kasih setianya pada yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan menjauhkan dari kita pelanggaran kita. Bagai Bapa sayang kepada anak-anaknya, Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Bacaan kedua dari surat Roma, pasal 14 ayat pertama sampai 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu.
ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya tersendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, pembacaan Injil kita pada saat ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Katakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup hari lepas hari.
Saudara-saudara, tema kita hari ini bicara tentang pengampunan. Kalau bicara tentang pengampunan, hal yang pertama kita ingat apa? Pasti kita ingat luka ya, sakit hati, amarah, ya, kebencian. Semua perasaan-perasaan negatif tuh muncul ya kalau kita dengar kata pengampunan. Nah, mungkin juga pada saat ini saudara mengalami situasi itu. Saudara merasa marah, benci, ya, kecewa, terluka, dan semua perasaan negatif. Karena apa yang saudara alami, mungkin saudara terima dari orang-orang yang dekat saudara ya. Mungkin hari ini, sebelum ibadah saudara merasa terluka gitu ya. Atau kemudian kemarin ya, saudara terluka begitu. Dan mungkin ada juga orang-orang yang terluka itu bukan lagi hari, bukan lagi minggu, bukan lagi bulan, tapi dia bertahun-tahun. Dia bertahun-tahun dan bahkan ada orang yang hidup dengan kemarahan dan luka dia itu sampai mungkin kematiannya dia masih simpan itu. Dan bahkan perasaan itu, amarah, kebencian dan semuanya bukan hanya dia bawa mati, tapi juga bisa diwariskan saudara. Diwariskan kepada siapa? Kepada anaknya, kepada cucu, para mantu. Ya, dia wariskan. Misalnya, pokoknya kamu jangan ketemu sama dia gitu. Mungkin orang yang dia tidak suka begitu. Ya, kalau kamu masih sayang sama bapak atau mama begitu ya, kamu jangan ketemu dia, jangan hubungan sama dia. Nah, itu kan diwariskan suatu yang buruk. Hari ini kita belajar tentang pengampunan. Tentu saja bukan hanya pada kita yang terluka nih. Renungan hari ini, khotbah hari ini bukan hanya tertuju pada saudara-saudara ya yang saat ini sedang terluka begitu. Dan kiranya Tuhan memulihkan saudara ya ketika saudara juga mendengar firman. Begitu. Tapi juga bagi kita semua yang sedang mencari tahu sebetulnya apa sih arti pengampunan itu gitu ya. Arti pengampunan itu sebenarnya apa gitu. Yang kita perlu juga belajar kan supaya pemahaman kita tentang pengampunan itu menjadi lebih baik begitu. Supaya karena kita punya pemahaman yang lebih baik, maka kita akan tahu punya tindakan yang jauh lebih baik begitu. Nah, ini kita perlu bagi kita yang mau belajar tentang pengampunan. Tentu di dalam Alkitab yang kita akan lihat. Dan yang ketiga bisa juga mungkin kita tidak merasa khotbah ini relate ya. Saya nggak terluka. Saya nggak sedang mau belajar juga tentang pengampunan. Tapi saya percaya apa yang kita dengar, apa yang ditaruh Tuhan dalam pikiran kita. Mungkin hari ini kita merasa nggak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Mungkin saudara lagi mengalami krisis ekonomi dan lain-lain sebagainya, tapi nggak ada hubungannya gitu. Tapi ini tidak berlalu sia-sia juga saudara-saudara. Karena apa yang kita terima, apa yang kita dapat hari ini, itu juga bisa menjadi sebuah modal kita. Maksudnya apa modal? Sesuatu yang lebih dulu ada dalam diri kita, sehingga ketika kita mengalami situasi yang dilukai dan lain dengan orang lain, kita sudah punya cara untuk segera memulihkan diri kita begitu ya. Karena kita punya sesuatu dari dalam, ya, sehingga kita bisa respon dengan baik. Nah, apa yang menarik dari pembacaan lectionary ini, ya, pembacaan lectionary kita ini. Nah, saudara, satu hal yang tampak terlihat sebetulnya ketika berbicara pengampunan itu, bahwa dalam diri kita ini sebetulnya ada kecenderungan kuat ya. Ada kecenderungan kuat, mungkin dalam bahasa Alkitab dibilang kita punya kedagingan yang kuat. Atau dalam bahasa filosofis itu kita punya hasrat hewani yang besar. Apa sih hasrat hewani kita? Apa sih hasrat kedagingan kita? Kita harus tahu, kenal. Bahwa kecenderungan kita sebagai manusia itu, ketika kita mengalami sebuah tindakan yang tidak kita sukai, tindakan yang mungkin bagi kita itu menyakiti, melukai, maka kita tuh punya kecenderungan. Kalau hidup dengan dasar itu, dengan hasrat hewani kita, ada kedagingan kita bahkan cenderung berpikir untuk ngebales.
pasti kan berpikir ngebalas begitu. Ya, pokoknya kalau dia ada orang maki gitu, hati itu udah pengen ngebales juga, pengen maki. Nah, itu kan kecenderungannya, dorongan kita tuh. Nah, dorongan ini kan perlu ditata, saudara. Dorongan ini, hasrat ini, itu perlu dikelola. Dikelola dengan baik. Kenapa? Kalau kita tidak kelola, kita hanya ikuti ini, maka kita akan menjadi pribadi yang hidup dengan hasrat hewani kita. Kita nggak punya nilai, nggak punya macam aturan, koridor begitu ya. Kita akan menjadi manusia yang barbar. Artinya ya saya hanya mengikuti kepuasan hati saya balas. Saya nggak peduli kalau dia maki saya, apakah apa yang saya lakukan pada dia itu sesuai dengan apa yang dia buat. Tidak. Kita nggak akan ukur itu kalau kita hanya mengikuti hasrat kita. Apapun yang dilakukan kecil besar selama itu sudah melukai dan menyinggung diri kita, pikiran kita akan selalu ingin balas sepuas-puasnya dan nggak peduli. Nah itu kita nggak jadi manusia yang berkeadaban. Kita nggak jadi pribadi yang baik begitu ya. Nah karena itulah maka kita bisa mengerti kenapa ada firman Tuhan yang mengatakan dalam perjanjian lama itu terkait dengan ini, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah ini kan sering disalahpahami ketika orang memahaminya bahwa ada hukum pembalasan gitu ya. Bahwa kita diajar untuk membalas. Bukan sebetulnya. Kalau kita belajar, hukum ini tuh untuk menolong kita supaya tidak menjadi pribadi yang seperti tadi pertama. Hidup ya untuk membalas kepuasan kita. Jadi ada sebuah batasan kestimpalan ya. Itu hukumnya itu adalah hukum kestimpalan. Jadi artinya kita diajar pada waktu terluka, kita harus menjadi rasional. Kita harus mengukur. Ya, maksudnya apa? Sifat hewani kita itu harus dibatasi dengan pemikiran pertimbangan yang rasional. Diukur supaya jangan berangkat dari kepuasan daging kita. Mata ganti mata, jadi nggak boleh lebih katanya. Maksudnya kamu harus tetap memiliki bagian penguasaan diri seperti itu. Nah, tapi ini kan masih sesuatu yang menyakitkan juga gitu ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu hubungan manusia dengan manusia itu menjadi rusak gitu. Nah maka kemudian dikembangkan saudara. Dikembangkan lagi supaya manusia itu menjadi sebagai manusia yang baik begitu ya. Maka ada hukum ya seperti yang disampaikan misalnya oleh seorang sejarawan Flavius Josephus. Dia bilang orang-orang Yahudi itu memang punya hukum ini, tetapi juga mereka membangun lagi makna bahwa pengampunan itu dalam kaitan diberikan dalam konteks kompensasi. Supaya bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi ada kompensasi. Ditukar gitu atau dipertukarkan. Jadi dengan sesuatu nilai yang bukan menyerang manusia itu sendiri. Yaitu sebuah nilai pembayaran yang diatur sedemikian rupa, diukur. Tentu saja ini sebenarnya untuk mengontrol kembali keinginan kita, kepuasan kita untuk melukai orang yang melukai. Nah, saudara-saudara, jadi proses pengampunan itu sebetulnya yang pertama dia menolong kita untuk menjadi manusia, ya, tetap menjadi manusia, tetap menjadi pribadi yang melihat orang lain itu tetap sebagai manusia. Jadi mengontrol diri kita di dalam sebuah rasionalitas kita. Jadi pengampunan itu rasional, saudara. Ya, bukan hanya terkait dengan perasaan, ya, tetapi sebuah pertimbangan yang rasional. Bahwa saya harus tahu bagaimana saya harus merespon dan mengendalikan hawa nafsu saya. Nah, yang kedua, Alkitab berbicara tentang pengampunan itu dalam pengertian kesalehan hidup. Ya, kalau tadi sebuah hukum, aturan, begitu ya, dalam pengertian. Tapi yang kedua itu dalam rangka sebuah kesalehan. Nah, jadi ada sebuah catatan bilang begini, orang-orang Yahudi itu punya tradisi kesalehannya. Jadi misalnya, saya melukai seseorang gitu ya, saya melukai seseorang, dia tersakiti banget gitu. Lalu kemudian saya minta maaf sama dia, lalu saya dimaafkan. Nah, lalu kemudian saya melakukannya lagi nih, pada waktu tentu saya melakukan lagi, saya datang lagi, saya minta maaf lagi. Lalu kemudian saya dimaafkan, lalu saya melakukan yang ketiga kali. Lalu kemudian
saya minta maaf. Dia masih kasih sebagai bentuk kesalehan. Dia berikan maaf itu. Ya, dia berikan maaf. Tetapi dalam pengaturan tradisinya, orang yang minta maaf itu dia hanya 3 kali. Itu diberikan kesempatan untuk dimaafkan. Nah itu mereka bangun. Walaupun memang tidak sembarangan orang itu minta maaf begitu ya. Dia tidak sembarangan minta maaf. Maka orang yang minta maaf itu pun menyadari bahwa tidak kucuk-kucuk, buat kesalahan, maaf ya, tidak. Dia harus maaf dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus. Nah, itu pertanyaannya gimana caranya untuk bisa minta maaf dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Kita tahu kalau orang ini tuh minta maafnya tulus, sungguh-sungguh. Maka mereka atur. Jadi ada caranya. Pertama, orang yang melakukan ini dia harus menunjukkan sebuah upaya untuk mendekati, upaya untuk menunjukkan kepada orang yang disakiti itu bahwa saya itu sudah betul-betul mau berubah, begitu. Betul-betul menyadari kesalahan saya. Dia harus tunjukkan melalui sebuah upaya ekstra. Dan upaya itulah yang dilihat oleh orang ini. Tapi kalau ternyata orang yang dilukai ini belum bisa juga, maka dia bisa mengajak orang lain yang melukai ini. Ketulusan itu kemudian diminta orang lain, temannya, sahabatnya, siapapun yang dekat untuk menolong dia di dalam menunjukkan ketulusan untuk memperlihatkan bahwa orang yang melukai ini betul-betul tulus sama yang terluka ini. Dia akan lakukan itu. Tapi bagaimana kalau misalnya nanti orang yang terluka ini tidak juga memberikan pengampunan, padahal dia sudah berjuang keras begitu ya. Seperti itu. Nah, maka di situ diatur. Ketika orang yang sudah berjuang ini lalu ada orang saksi juga yang kemudian menunjukkan ketulusannya dan kita nggak kasih maaf, orang ini nggak kasih maaf, maka itu dianggap bahwa orang yang melakukan kesalahan ini dalam tradisi itu dibilang bahwa dia sudah menerima pengampunan. Dan kesalahan itu diberikan ada juga pada orang yang tidak mengampuni itu. Karena dia tidak memberikan kebaikan. Itu dalam sebuah tradisi. Dan ini menarik, ya. Nah, lalu menarik lagi, ya, percakapan Yesus dengan Petrus begitu ya. Nah, kita tahu Petrus ini kan orang Yahudi. Jadi percakapan dan pertanyaan Petrus itu ada dalam konteks keyahudian. Pada saat dia bertanya, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Coba perhatikan jawabannya, saudara-saudara di ayat 21. Sampai 7 kali. Saudara-saudara, apa artinya sampai 7 kali ini? Nah, Petrus ya berbicara tentang, yang pertama dia berbicara tentang tahun Yobel, saudara. Ya. Sampai 7 kali dia bilang begitu. Sampai 7 kali, 1 kali 1 tahun, ya itu ada sebuah perayaan. Ya. Ada sebuah perayaan yang disebut dengan perayaan Yom Kippur gitu ya, di mana itu sebuah perayaan untuk acara keagamaan. Jadi di mana setiap orang bersalah itu keagamaan itu atau keyakinan yang ada yang dijalani oleh orang Yahudi dalam perayaan itu momen di mana setiap orang yang bersalah harus meminta maaf dan yang menjadi korban itu dia harus memaafkan. Jadi memang disengaja oleh keyakinan yang ada itu ya, disengaja bahwa dalam 1 tahun itu harus ada ya, harus ada momen di mana semua orang itu dalam perayaan dia harus minta maaf dan memaafkan. Itu menarik tuh. Jadi orang-orang yang terluka ketika dia mau mendekati waktu Yom Kippur itu, dia akan berpikir, siapa yang saya pernah lukai? Siapa yang pernah saya buat dia marah dan lain sebagainya. Nah kemudian dia akan mengunjungi orang itu. Menghubungi untuk kemudian dia meminta maaf. Dan itu biasanya setiap 1 tahun, seperti itu ya. Setiap 1 tahun itu ada. Nah lalu kemudian ketika Petrus berkata sampai 7 kali, maka dia memakai konteks imamat, saudara. Karena di dalam kitab imamat itu dijelaskan ya, sampai 7 tahun sabat dikatakan.
Ya, selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Di situ ada hari raya pendamaian. Nah itu Petrus berbicara, dia mencoba mengatakan bahwa kalau dikatakan sampai waktu itu, artinya sampai 50 tahun. Dia mau mengatakan itu. Maka itu adalah separuh daripada kehidupan. Jadi apakah memang pengampunan itu hanya berhenti di separuh masa kehidupan kita? Apakah itu batasnya? Seperti itu. Nah, di sini yang menarik ya, ketika Yesus mengatakan bahwa konteks dalam pengampunan yang lebih maju itu bukan dalam konteks kemanusiaan, bukan dalam konteks kesalehan tadi, tapi yang Yesus katakan, bukan itu Petrus. Tetapi engkau harus mengampuni, ya, kalau kita baca ayat 22, 7 bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa? Engkau harus mengampuni itu sampai beberapa kali tahun Yobel. 7 kali tahun Yobel besar. Artinya itu 50 tahun, 50 tahun, 50 tahun, 50 tahun, sampai kemudian 7 kali digenapi kesempurnaan itu. Ya, artinya sebuah tahun Yobel yang kumpulan dari tahun Yobel yang besar sekali begitu. Yesus mau mengatakan itu dalam konteks imamat itu. Sehingga dengan demikian perumpamaan yang Yesus ajarkan itu mau bilang bahwa kalau engkau hanya mengampuni dengan sebuah batasan waktu, sebuah batasan jumlah, maka engkau belum ada di dalam pengampunan dalam anugerah penebusan. Jadi bilang, tetapi ketika perumpamaan itu katakan, ketika engkau memberi pengampunan tanpa batasan, maka disitulah sebetulnya kita hidup di dalam anugerah penebusan. Dan Yesus mau mengajak bahwa pengampunan itu terkait dengan kesadaran kita, hidup kita yang mengalami sebuah anugerah kasih karunia penebusan dari Tuhan. Nah saudara-saudara, ini sebuah pembacaan teks Alkitab kita yang luar biasa, ya, bahwa pengampunan itu menumbuhkan kita untuk menjadi manusia. Pengampunan itu menolong kita untuk hidup dalam kesalehan kita. Dan pengampunan itu menolong kita untuk hidup dalam anugerah penebusan yang dari Tuhan. Sesuatu yang tanpa batas. Sesuatu yang diberikan Allah dengan tanpa perhitungan apapun selain karena cinta kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa sih contohnya begitu ya? Dalam proses pengampunan ini, maka kemudian kita tahu dalam kisah Yusuf, kita melihat di situ. Apa yang terjadi dalam kisah Yusuf? Kenapa dia bisa mengampuni padahal dia sangat terluka? Maka kita melihat bahwa dampak pengampunan itu ada sebelum orang lain meminta. Dampak pengampunan ya itu sudah dimiliki sebelum dia berjumpa. Jadi pengampunan dalam anugerah penebusan itu menyadarkan kita. Yang pertama, melalui kisah Yusuf, dia katakan, aku inikah pengganti Allah. Bahwa pengampunan yang berangkat dari pertumbuhan akan penghayatan anugerah penebusan membuat kita tidak menjadikan diri sebagai hakim atas hidup orang lain. Petrus terluka. Yusuf terluka. Tapi Yusuf bilang, aku bukan hakim, aku bukan pengganti Allah. Dia tahu dirinya siapa. Pengampunan yang berangkat dari penebusan, karya kasih penebusan Allah, itu membuat kita sadar bahwa kita bukan hakim atas sesama kita. Kita adalah orang yang sudah diampuni, kita adalah orang yang sudah ditebus, bukan orang yang layak untuk menentukan hidup orang lain. Nah, jadi itu yang pertama. Ketika kita semakin sadar, bertumbuh dalam pengampunan, dalam pengertian anugerah penebusan. Lalu yang kedua, kesadaran apa yang muncul
dalam sebuah pengampunan yang tumbuh dalam diri karena anugerah penebusan, bahwa kita sadar bahwa kita ini hanya sebatas instrumental cinta kasih Allah untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf bilang, aku tahu engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah sudah merancangkan yang baik. Maksudnya apa? Untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Jadi pengampunan itu membuat kita sadar bahwa kita ini hanya instrumental untuk menyalurkan kasih Allah bagi orang lain dalam sebuah rencana Allah. Mungkin pengampunan kita itu Tuhan pakai untuk mengubah hidup orang, mentobatkan hidup orang. Pengampunan kita pakai, itu Tuhan berkati untuk menyelamatkan. Bukan hanya hidup kita, tapi hidup orang lain. Yang ternyata dia membutuhkan itu untuk kembali kepada Bapa. Lalu yang terakhir apa? Dampak dari pengampunan itu yang ditunjukkan oleh Yusuf. Maka pengampunan itu harus punya sesuatu yang konkret. Seseorang yang dikatakan, saya sudah mengampuni, maka dia punya sesuatu hal yang dia tunjukkan. Seperti Yusuf apa? Pengampunan itu berarti menghibur dan menguatkan orang tersebut. Dia bilang, janganlah takut, aku akan memelihara hidupmu, aku akan menjaga kalian. Maksudnya apa? Orang yang diampuni, dia memiliki sebuah tanda. Tanda apa? Dia yang terluka, dia yang menghibur dan menguatkan orang lain. Tanda pengampunan, hati kita siap untuk menguatkan dan justru menghibur orang yang melukai. Dengan demikian, kasih keselamatan Allah dia juga miliki. Jadi, saudara-saudara, hari ini mari kita bertumbuh dalam sebuah proses pengampunan. Kita bertumbuh dalam pengampunan untuk menjadi manusia. Kita bertumbuh dalam pengampunan untuk hidup dalam kesalehan kita. Kita tumbuh dalam pengampunan untuk hidup di dalam karya penebusan Tuhan. Jadi saudara-saudara, hari ini, saat ini, pada saat saudara kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari ayo kita jadikan hari ini sebagai hari pemulihan kita, sebagai hari perubahan kita. Sehingga ada sebuah pengampunan bagi kita yang terluka. Hari ini pikirkan siapa orang-orang yang mungkin melukai kita, masih kita simpan. Ya, pikirkan. Lalu kemudian katakan dalam diri kita, ya saya mau hidup sebagai pribadi yang menjadi manusia, memberi pengampunan karena saya mau menjadi manusia terhadap sesama, saya mau hidup di dalam kesalehan, dan saya mau hidup di dalam anugerah penebusan. Berikan pengampunan itu kepadanya. Karena pengampunan ini bukan pertama-tama tentang orang lain, tetapi juga pertama-tama dia tentang diri kita yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bagi saudara-saudara yang saat ini terbalik nih, saudara-saudara yang justru ngelukai orang lain, ya kita nih ngelukai, kita nyakitin hati orang lain, ya jangan diam dong, jangan diam. Mari kita pikirkan, kita renungkan, ya kita renungkan siapa orang-orang yang kita lukai, siapa orang yang kita sakiti. Gak usah jauh-jauh, mungkin dalam rumah kita, ya dalam gereja, teman, pekerjaan, pasti orang-orang yang terdekat kita. Mungkin kita udah lama nggak juga hubungi dia, ya untuk pemulihan. Bergerak, jadi manusia, hidup dalam kesalehan dan hidup dalam anugerah penebusan. Dan itu adalah sebuah panggilan untuk kita mulai berani. Ayo berani, kalau melukai berani. Kenapa untuk memulihkan tidak berani? Kita harus berani memulihkan, bukan melukai. Hubungi dia, kontak dia, lalu bilang, maafkan saya mau pulih, saya mau hidup dalam anugerah penebusan Allah. Saya mau hidup belajar baru di dalam sebuah bentuk kesalehan iman. Saya mau menjadi manusia, maafkan saya. Kalau masih ditolak, ajak teman, tunjukkan bahwa saudara tulus memang untuk berubah, saudara tulus untuk meminta maaf, dan tentu ketulusan itu berarti tidak mengulangi apa yang kita perbuat terhadap orang lain. Tuhan Yesus berkati saudara, Tuhan Yesus berkati kita yang terluka, dipulihkan, kita yang melukai, diampuni. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, dalam hidup kami berelasi satu dengan yang lain, rasanya tidak terhindarkan kami terluka, melukai ataupun dilukai. Karena itu ya Bapa, tolong kami, berikan kepada kami kelapangan hati, berikan kepada kami kerendahan hati, agar kami sama-sama menyadari bahwa kami ini adalah sama-sama manusia yang penuh dengan kerapuhan, penuh dengan kerentanan. Dengan kesadaran itu, maka kami disanggupkan untuk boleh meminta kekuatan dari Tuhan, agar Tuhan kiranya boleh memulihkan setiap hati yang saat ini masih terluka dan perlu untuk terus selalu memohon pada Tuhan untuk dipulihkan. Dan dengan demikian kami juga boleh membuka hati kami untuk boleh saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Bapa di surga, kami bersatu hati mau berdoa bagi setiap keluarga yang saat ini sedang mengalami berbagai macam dinamika yang memengaruhi relasi mereka, baik itu antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun juga dengan anggota keluarga lainnya. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang maha besar. Engkau mengerti setiap kelemahan keterbatasan manusia. Tolonglah setiap anggota keluarga pun dalam setiap dinamika ataupun juga konflik yang terjadi, diberikan hati yang lapang, hati yang damai. Dengan demikian, anggota keluarga sama-sama meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh terus melingkupi keluarga dengan cinta kasih-Mu, dan yang ada adalah saling memaafkan, mengampuni satu dengan yang lain. Kami juga mau berdoa bagi relasi kami di tengah-tengah pelayanan gereja. Tuhan juga berikan kepada kami hati yang juga sama-sama lapang, menyadari bahwa tidak ada satupun dari kami yang lepas dari kekeliruan, kelemahan, kesalahan, melukai ataupun dilukai. Tolong kami ya Tuhan, dengan kesadaran itu kami meminta kekuatan dari Tuhan boleh memulihkan setiap hati anak-anak Tuhan dalam relasi di tengah pelayanan yang saat ini perlu untuk dipulihkan. Dengan demikian, hati anak-anak-Mu sebagai satu persekutuan boleh terus Tuhan ikat dan boleh tetap kembali untuk fokus mengerjakan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan melalui gereja-Mu. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, untuk kami semua sesama anak bangsa, tolong kami agar kami juga diberikan hati yang mau saling menerima, yang mau saling mengerti, yang mau saling menopang satu dengan yang lain. Dan hati para pemimpin yang juga memiliki hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh untuk boleh memimpin, untuk boleh memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak bangsa. Jauhkan dari kami ya Tuhan perpecahan dan pertikaian. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepadamu di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Umat yang terkasih, kini saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya dalam Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas limpah kasih dan berkat yang Engkau curahkan. Saat ini kami membawa persembahan syukur di hadapan-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat kepada setiap orang yang mengelola persembahan ini agar dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, seseorang yang sadar betapa dirinya sudah diampuni oleh Tuhan, maka ia akan mau mengampuni sesamanya tanpa batas. Maka marilah kita saling mengampuni satu sama lain sebagai bentuk mewartakan kasih Allah kepada dunia. Sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian, sekarang dan selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.